Kuliah hari ini adalah topiknya requirements engineering process. Kita akan membahas beberapa subtopik. Pertama, mendeskripsikan prinsip-prinsip kegiatan dalam requirement engineering. Yang kedua, memperkenalkan beberapa teknik untuk mengungkapkan requirement dan menganalisisnya. Lalu ketiga, mendeskripsikan bagaimana memvalidasi requirement. Keempat, mendiskusikan beberapa peran manajemen requirement untuk mensupport proses-proses requirement engineering yang lain. Proses dalam requirements engineering itu sangat lebar, very wide, bergantung terhadap kepada domain aplikasi, orang-orang yang involved, yang berkecimpung, kemudian organisasi yang mendevelop requirement itu sendiri di domain orang dan organisasi. Aktivitas yang generik yang pada umumnya itu biasanya feasibility study, di studi apakah kelayakan, kemudian requirements elicitation analysis, requirement specification, dan requirement validation. Nah, inilah core dan iteratif, artinya tidak hanya sekali tetapi berkali-kali kegiatan yang sifatnya iteratif. Ya, ini tadi. Bentar ya, koneksi saya jelek. Saya ganti koneksi dulu. Oke, kita lanjutkan. Tadi seperti yang sudah saya sebelumnya bahwa proses requirements engineering itu ada beberapa proses. Pertama, feasibility study. Studi kelayakan akan menghasilkan feasibility report ataupun laporan kelayakan. Setelah dirasa layak project yang akan dibuat, maka di mana akan ada proses requirements. Beberapa tahap. Di pertama adalah elicitation analysis. Outputnya adalah system model. Kemudian setelah itu ada requirement specification. Outputnya adalah user and system requirements. Kemarin kita sudah bahas user dan system requirements. Lalu berikutnya adalah requirements validation, yang jadinya keluarannya adalah requirements document. Nah, ini adalah prosesnya iteratif, artinya tidak sekali proses terus langsung selesai, tetapi proses ini diulang berkali-kali sampai kita dapat hasil yang kita dirasa cukup. Ya, ini adalah proses requirement engineering yang bentuknya spiral. Jadi tadi 3 aktivitas tadi ada di luar, ya, ada elicitation atau analisis, kemudian ada specification dan validation. Nah, ini jadi dia bentuknya kita mulai dari system requirement, elicitation, kemudian ke validation, ke specification, kemudian balik lagi ke elicitation, begitu terus sampai nanti keluar business requirement specification. Jadi prosesnya seperti ini. Ada di dalam proses itu akan ada beberapa output seperti review, prototyping, lalu specification and modeling, requirements elicitation, feasibility study, kemudian requirement specification, user requirement specification, dan business requirement specification. Ini user requirement elicitation. Jadi seperti inilah bentuk aktivitas dari requirement engineering. Kita akan buat satu-satu, mulai dari feasibility study. Jadi feasibility study adalah proses dalam menjawab 3 pertanyaan dasar. Pertama,
apakah sistem akan berkontribusi terhadap overall tujuan organisasi secara keseluruhan. Yang kedua, apakah sistem dapat di-engineer menggunakan current teknologi yang ada sekarang dan dapat dilaksanakan dengan budget yang ada, ya. Yang ketiga, apakah sistem dapat diintegrasikan dengan sistem yang lain yang sedang digunakan saat ini. Ini jadi feasibility study intinya adalah kita melihat apakah proses ini, software engineering ini yang sistem engineering yang akan kita bikin akankah layak dengan menilai dengan menjawab 3 pertanyaan ini. Kalau semuanya dapat ya, bahwa kalau kita bangun sistem ini maka dapat berkontribusi terhadap tujuan organisasi keseluruhan. Kemudian iya, bahwa sistem dapat di-engineer menggunakan teknologi yang ada saat ini dan juga budgetnya cukup. Ketiga, dan iya dapat diintegrasikan dengan sistem-sistem yang lain, maka kita bisa lanjut ke requirement engineering process. Nah, isu-isunya pasti ada gap ya, yang namanya ketika kita membuat sistem baru. Selalu ada kita namanya gap analisis. Sebenarnya di feasibility study juga kita mengidentifikasi gap analisis tersebut. Contohnya, bagaimana organisasi dapat mengkup itu dapat berjalan apabila sistem tidak diimplementasikan. Jadi kita harus cek kalau misalnya sistem tidak dapat diimplementasikan, apakah organisasi tersebut terus berjalan. Kemudian kedua, apa sih problem-problem dari proses saat ini dan bagaimana sistem dapat membantu untuk menyelesaikan problem-problem tersebut. Ketiga, bagaimanakah integrasi bagaimana problem-problem integrasi yang akan diselesaikan. Lalu apakah teknologi yang baru dibutuhkan, butuh skill baru kah gitu. Kemudian apakah yang akan disupport dari sistem dan apa yang tidak akan disupport. Nah, ini jadi dalam mengidentifikasi sistem yang baru kita juga melihat apakah memang akan menyelesaikan masalah yang ada saat ini kah, atau malah membuat masalah baru. Kemudian ketika kita mau kembangkan, butuh teknologi yang baru tidak akan banyak. Ketika kita membuat solusi baru, biasanya dibutuhkan teknologi yang baru pula. Sehingga tidak ada orang-orang yang saat ini di organisasi yang mampu membuat ataupun mendevelop, mengembangkan sistem tersebut. Nah, setelah kita identifikasi apakah kita butuh mengupgrade skill dari orang-orang di perusahaan kita misalnya, sehingga sistem itu dapat dikembangkan. Ini yang harus dijawab dalam feasibility study. Setelah kita membuat studi kelayakan, maka kemudian berikutnya adalah proses elicitation dan analisis. Di proses ini beberapa poin, misalnya masalah yang ada saat ini apa, kemudian aktivitas prosesnya, lalu viewpoint oriented elicitation, method based requirement engineering, interviewing, wawancara, senario-senario, sosial dan organisasi faktor, juga etnografi dan fokus etnografi. Nanti kita bahas satu-satu. Elicitation analysis ini adalah menginvolve pekerjaan dengan customer untuk mempelajari domain aplikasi saat ini, kemudian layanan yang dibutuhkan, lalu juga constraint dari operational system, dan seterusnya. Lalu juga mungkin menginvolve end user, manager, maintenance personal, domain expert, trade union, dan juga stakeholder yang lain. Jadi dalam proses ini, ya intinya kita mengumpulkan semua aspek dari semua stakeholder, yang nggak cuma perusahaan yang membiayai dalam proyek ini ataupun organisasi domain aplikasinya, tapi juga end usernya mungkin, karena end user kan bisa
dari customer dari perusahaan tersebut, lalu juga manajer, maintenance personal, juga domain expert tentu, dan lain-lain. Jadi proses yang cukup banyak melibatkan banyak pihak. Nah ini problem-problemnya kalau misalnya terlalu banyak yang kita ikutkan, misalnya dalam proses ini, bisa jadi akan bermasalah juga ya, karena terlalu banyak input. Sehingga kita butuh hanya right people yang di-involve-kan, yang kita libatkan. Nah, stakeholder juga seringnya pertama tidak tahu yang apa mereka butuhkan. Mereka biasanya sulit mendeskripsikan atau mendefinisikan apa yang mereka butuhkan. Kedua, biasanya mereka mengekspres requirement dengan kata-kata mereka sendiri. Jadi mereka sendiri yang mengerti dari apa yang mereka butuhkan, tapi tidak mampu mengungkapkannya dengan ke orang lain gitu. Ketiga, dia punya conflicting requirement. Jadi requirement satu sama lain itu saling konflik ya. Jadi tidak konsisten dan juga bisa competing, artinya bisa satu sama lain bisa saling berlomba gitu. Jadi ini yang jadi problem-problem biasanya kita dalam mendeskripsikan requirement. Yang ketiga, requirement juga kadang-kadang naturalinya ya biasanya akan berubah. Jadi selama kita proses software engineering, system engineering, maka requirement tersebut biasanya akan berubah terus sepanjang insight-nya akan meningkat. Lalu ketika kita melibatkan new stakeholder, misalnya ya pasti namanya requirement engineering, misalnya kita tiba-tiba datang pemerintahan dalam project gitu kan, jadi tambah lagi stakeholder yang baru. Ketika ada stakeholder yang baru bisa lagi berubah kan, requirement-nya akan berubah lagi. Kemudian apalagi kalau sudah sampai ikut-ikut masalah politik dan masalah faktor organisasi ya, jadi ini juga akan semakin membuat ribet, membuat sulit dalam kita melakukan requirement. Kemudian lingkungan juga akan berevolusi selama requirement engineering proses ini. Sehingga banyak sekali permasalahan dalam proses-proses requirement engineering. Ini adalah aktivitas dari proses elisitasi dan analisis. Pertama kita melakukan requirements discovery, jadi menemukan requirement. Bagaimana cara menemukan requirement? Ya kita berinteraksi dengan stakeholder untuk menemukan produk dan juga requirement domain. Karena kalau kita tidak berinteraksi dengan si stakeholder, gimana kita tahu apa yang mereka butuhkan gitu ya. Kemudian kedua adalah requirement classification dan organization. Jadi kita misalnya mereka kan yang namanya stakeholder pasti punya masing-masing punya kebutuhan sendiri-sendiri. Saya customer kebutuhannya A, kemudian user kebutuhannya B, lalu manager kebutuhannya C. Jadi perlu diklasifikasi dan diorganisasikan supaya itu membuat mudah dalam memfasilitasi analisis ya. Jadi kita menggrouping dan juga mengorganisasi. Ketiga adalah memprioritaskan, menegosiasikan. Ini juga penting karena masing-masing orang pasti bilang kebutuhan mereka adalah kebutuhan yang paling prioritas. Padahal tidak semua seperti itu, sehingga kita harus bisa mendeskripsikan prioritas mana sih yang paling tinggi, mana yang paling rendah. Kemudian kita menegosiasikan, misalnya bisa nggak yang ini tidak prioritas dulu, misalnya yang A, atau yang B jadi low priority, mungkin bisa next phase gitu. Kemudian kita juga meresolve requirement conflict. Jadi kalau ada yang conflicting, misalnya A dan C itu misalnya conflicting, maka kita harus diskusi dengan stakeholder yang minta A dan stakeholder yang minta C. Lalu kita membuat resolusi bagaimana ke depannya gitu. Nggak mungkin requirement yang bertabrakan akan kita teruskan. Ketiga, keempat baru kita dokumentasikan requirement-nya. Sehingga ini bisa jadi dokumentasi ini bisa masuk ke
round selanjutnya dalam spiral aktivitas tadi. Yang ini ya, jadi selalu juga dalam proses elicitation dan analisis bentuknya spiral juga. Kita buat dokumentasi, kita buat dulu discovery, lalu klasifikasi dan organisasi, prioritasi dan negosiasi, dokumentasi dan seterusnya. Jadi proses juga iteratif. Kemudian yang kedua, aktivitas yang kedua adalah viewpoint oriented elicitation. Jadi kita membuat stakeholder untuk berpikir bagaimana kita membuat problem itu dipandang dari berbagai macam sudut ya. Jadi sudut ini istilahnya sudut pandang, karena satu problem kalau dilihat dari berbagai sisi maka akan sangat berbeda-beda ya, dari posisi gimana posisi manajer untuk melihat sudut masalah A, bagaimana posisi, mungkin itu bukan masalah bagi misalnya bagi customer, atau masalah bagi end user, tapi bukan masalah misalnya bagi yang lain. Jadi ini akan sangat berbeda kalau kita lihat sudut pandang ini. Jadi multi perspektif analisis ini sangat penting. Jadi tidak ada cara yang benar, tidak ada satu cara yang benar untuk menganalisis sistem requirement, karena selalu kita melihat dari berbagai sudut pandang. Inilah yang namanya viewpoint oriented ya. Jadi kita menyediakan bagaimana cara natural untuk menstrukturisasi suatu proses dan mengorganisasi requirement dengan menggunakan berbagai sudut pandang. Ada tiga tipe dari viewpoint sudut pandang. Pertama ada interaktor viewpoint. Jadi interaktor itu adalah orang-orang atau sistem yang langsung berinteraksi dengan sistem yang akan kita bangun. Yang kedua indirect viewpoint, jadi stakeholder yang tidak menggunakan sistem langsung, tetapi mereka yang menginfluence, yang berpengaruh terhadap requirement. Itu indirect viewpoint. Ketiga domain viewpoint, jadi karakteristik domain dan constraint yang berefek, yang efek sama requirement. Lalu kita akan lihat lagi method based requirement. Jadi dalam requirement engineering kita punya struktur metode dalam mengelisitasi, menganalisis, dan mendokumentasikan requirement. Ada contohnya adalah ROS struktur analysis, kemudian Fowler requirement process, kemudian knowledge acquisition and sharing for requirement engineering untuk array, Somerville viewpoint oriented requirement definition atau FORD, dan juga Thibaud's scenario based requirement engineering. Ini contoh-contoh bagaimana kita menstrukturkan metode-metode dalam melakukan requirement engineering. Nanti kalian bisa lihat di Google masing-masing bagaimana mereka membuat struktur ini. Ini salah satu contohnya adalah Fowler. Ya, jadi startnya dari project blast top ya. Lalu membuat konteks, kemudian control for requirements. Ya, ini kita di proses ini bagaimana stakeholder mendeskripsikan apa yang mereka butuhkan dan mereka yang inginkan. Jadi keinginan kebutuhan itu dibedakan ya. Lalu juga ada setelah itu dia membuat potential requirement dan requirement for experiment. Jadi dibedakan lagi mana yang benar-benar requirement yang potensial dan mana yang untuk eksperimen. Kemudian ditulis dalam specification, terus prototype untuk requirement tadi yang dan untuk eksperimen salah satunya atau beberapa mungkin bisa jadi potensial requirement lagi setelah digodok gitu ya. Kemudian ditulis lagi di dalam specification. Input dalam specification adalah template-nya. Kemudian diformalisasikan dalam dokumen. Lalu
Setelah itu ada quality gateway, ini orang-orang yang akan membuat kualitas dalam meng-QA lah, artinya melakukan checking ataupun quality assurance. Ada yang bisa di-reject, requirement di-reject, kemudian diinfokan ke stakeholder, ada yang di-accept. Jadi mereka yang akan membuat kualifikasi. Ini bagaimana membuat kualifikasi ini, semua kualitasnya berdasarkan strategic plan per product. Jadi orang strategik yang akan, oh ini requirement ini oke, ini enggak, gitu-gitu. Yang oke, yang accepted masuk ke requirement specification, dan setelah itu masuk ke analisis, design, dan build, masuk ke proses engineering berikutnya. Tahap yang untuk ke product development dan penggunaan dan sampai evolution, sampai digunakan oleh klien. Ini akan balik lagi karena selalu ada input dari klien ya. Pengguna pasti ketika mereka dapat suatu produk, oh ini kayaknya kurang ini kayaknya lebih bagus kalau tambahin ini, dan terusnya itu masuk lagi ke project Glasslock. Jadi kebutuhan customer akan selalu berevolusi. Itu yang proses Voltar. Di sebelah sini ada, selain masuk ke tahap analisis, design, dan build, requirement specification juga masuk ke dalam reuse library dan review, masukin juga ke review. Di review ini akan dianalisis risk dan biayanya, lalu juga mana aja sih masih missing, masih kayaknya kurang, lalu juga dimasukkan ke dalam dokumen specification review. Ini nanti akan dibaca oleh stakeholder dan manajemen. Untuk yang reuse library akan dimasukkan ke dalam requirement reuse. Jadi reusable requirement ini akan digunakan oleh mungkin project yang lain atau produk yang lain. Jadi tidak kita mana aja sih requirement dari reuse itu biasanya single sign on itu selalu akan di reuse ya. Sehingga itu akan dipakai di tempat-tempat lain, sehingga butuh kita buat namanya reuse library. Ya, ini salah satu template dari Volar membuat requirement yang sudah kita pernah bahas di minggu lalu. Volar sendiri membuat requirement template-nya seperti ini. Di sini ada use case atau event ID-nya mungkin di sini. Jadi list dari event atau use case yang membutuhkan requirement ini, lalu type-nya, lalu sini ada ID. Oh, di sini ini ID-nya, requirement ID, kemudian ada deskripsi, cukup satu kalimat statement intensi dari requirement ini. Rasionalnya jadi justifikasi kenapa kita butuh requirement ini. Kemudian ketiga ada source, siapa sih yang meng-raise atau membutuhkan requirement ini. Kemudian fit criterion ini adalah measurement requirement, jadi kalau misalnya requirement sudah diimplementasikan, apakah possible untuk dites dengan solusi yang match dengan requirement original. Jadi fit criterion ini adalah cara kita melakukan validasi. Kemudian customer satisfaction adalah degree dari kebahagiaan stakeholder atau kepuasan stakeholder dalam requirement ini, apakah susah diimplementasi atau tidak. Misalnya skalanya 1 sampai 5, 1 tidak, 5 sangat, 1 tidak senang, 5 sama sangat senang sekali. Lalu customer dissatisfaction ini measure ukuran dari stakeholder unhappiness, ketidakpuasan kalau misalnya requirement itu tidak masuk dalam final product. Skalanya juga sama 1 sampai 5, misalnya kalaupun tidak, 1 itu tidak masalah, kalaupun tidak masuk, kalau 5 sangat tidak senang gitu. Jadi ini kita melihat prioritas dari sini. Kalau misalnya customer satisfaction-nya tinggi, maka bisa jadi ini prioritas. Kalau misalnya customer dissatisfaction-nya rendah, berarti tidak prioritas gitu ya. Atau tinggi tetap jadi malah prioritasnya lebih tinggi lagi. Lalu dependencies ini adalah requirement yang terindependensi,
dengan rekaman yang ini. Kemudian supporting material, ya misalnya kalau kita punya requirement ini, apa sih harus dibutuhkan, printer, pointer, ataupun dokumen-dokumen lain yang mengilustrasikan dan mengeksplain requirement ini. Jadi mungkin ada dokumen yang lain yang lebih detail daripada satu template ini kan sangat kecil. Jadi kita bisa ada dokumen yang lain untuk mendeskripsikan yang lebih panjang. Kemudian ada history, jadi kapan pembuatan, kapan perubahan, kapan penghapusan suatu poin-poin tertentu ini juga dicatat di sini. Konflik, jadi requirement-requirement yang bisa juga konflik dengan requirement yang lain yang tidak bisa diimplementasi kalau misalnya ini ada gitu. Ini adalah template yang dibuat oleh Polar. Lalu ini ada yang dibuat oleh Kare Workbench Architecture. Dia membuat tools namanya DOORS, Requirement Management Tool. Jadi sistem sel yang ini tadi, jadi input ke dalam tools ini. Bagaimana mereka membuat tools yang cukup baik ya dalam mengorganisasikan dan mendokumentasikan requirement. Ada namanya requirement formalization tool, juga ada knowledge management tool. Ya, ini cukup bagus. Lalu ada namanya Sommerfeld-Ford method. Kalau Sommerfeld-Ford method ini dia membuat requirement-nya berdasarkan viewpoint. Ada viewpoint identification, ada viewpoint structuring, viewpoint documentation, dan viewpoint system mapping. Formnya juga mirip sebenarnya dengan tadi, tapi dia bedakan antara viewpoint template sama service template. Jadi kalau viewpoint template ini reference-nya berdasarkan viewpoint siapa. Jadi apakah stakeholder yang mana yang membuat requirement ini. Lalu atributnya apa aja. Event itu reference terhadap event scenario, mendeskripsikan bagaimana sistem itu berinteraksi dengan si viewpoint. Lalu layanan-layanannya dan juga sub viewpoint-nya. Kemudian di service template, ini dia yang membuat layanannya. Jadi viewpoint ini membutuhkan layanan apa dibuat di sini. Rasionalnya tadi sama, kenapa kita butuh layanan ini di provide. Specification-nya dia lebih jelas, referensi terhadap layanan yang dispesifikasikan. Ini mungkin ada dokumentasi tambahan. Lalu viewpoint, jadi siapa saja sih viewpoint yang menerima layanan ini? Bisa jadi salah satunya adalah viewpoint yang ini. Jadi viewpoint ini dia saling tergantung dengan service. Ini mungkin kalau misalnya use case requirement documents, ini viewpoint adalah aktor, service-nya use case-nya. Tapi dia di sini lebih dengan kata-kata yang ada lagi kalimat misalnya masalah requirement-nya bisa dijelaskan juga di sini. Juga provider, jadi siapa saja yang memberikan layanan ini. Nah, ini bagaimana kita mengumpulkan requirement bersama stakeholder. Tadi kita harus berinteraksi ya. Nah, interaksinya itu bisa salah satunya dengan cara wawancara. Jadi requirement engineers bertemu dengan stakeholder mendiskusikan sistem yang ada sekarang dan sistem yang akan di-develop. Situasi interviewnya bisa jadi formal dan informal. Kedua adalah close. Jadi close itu ada predefined agenda. Jadi kita ada poin-poin, ini hari ini mau bahas apa. Atau misalnya open, kalau open tuh nggak ada agendanya. Jadi terbuka aja langsung, siapa yang mau diskusi, keluarin ide atau keluarin pernyataan langsung lempar. Atau juga bisa di mix, ya mungkin yang sering terjadi di Indonesia biasanya mix. Jadi kita mulai dengan close agenda, ada poin-poin, baru kita nanti di akhir ada open discussion. Jadi interview ini sangat berguna bagaimana kita mempelajari bagaimana stakeholder berefek terhadap sistem. Lalu
ini kurang berguna kalau kita belajar tentang domain requirement, karena kalau domain requirement harus ke orang yang ahli dalam domain ya. Bisa jadi yang kita sendiri tidak mampu mengerti tentang domain spesifik terminologi. Kadang-kadang kita harus bawa sang ahli gitu, ahli domainnya. Kemudian juga stakeholder juga kadang-kadang bisa juga tidak mengerti requirement-nya, karena requirement yang domain itu sangat spesifik, ataupun mereka sendiri obvious, artinya bagi stakeholder tidak perlu ngomongin yang requirement yang spesifik, domain spesifik, karena bagi mereka sendiri tidak perlu untuk dikomunikasikan ya. Sehingga di sini kita cukup belum pelajari domain requirement yang bukan domain spesifik. Ghost and Weinberg tahun 89 membuat paper Exploring Requirement Equality Before Design. Ini bagaimana dia mendeskripsikan many usable teknik dan interview berguna dalam mengubah requirement. Kalau di kita mungkin sering pakai FGD juga, focus group discussion, ini juga bisa. Nah ini senario-senario dalam melakukan interview. Jadi kita mengambil contoh juga ataupun script bagaimana misalnya sistem behavior atau contohnya, kemudian juga orang-orang yang sering berhubungan terhadap requirement statement abstrak gitu ya. Misalnya memberikan contoh bagaimana mengaitkan satu part dengan part yang lain, juga kadang-kadang berguna untuk mengeliminasi fragmentasi incomplete dan juga conflicting requirement. Ya, ini skenario, elemen-elemen skenario. Pertama ada system state at the beginning of skenario. Jadi ini dalam membuat requirement ada system state, misalnya pada start state-nya seperti apa. Kedua adalah sequence of events, adalah urutan-urutan dari event untuk spesifik case pada task-task yang generik, pada yang umum, yang dibutuhkan untuk diimplementasi, untuk diselesaikan. Kemudian ketiga, any relevant concurrent activities, jadi aktivitas-aktivitas yang concurrent, yang relevan. Yang keempat adalah system state, jadi setelah selesai skenario tersebut, state-nya seperti apa. Ini adalah contoh dari simple scenario T0, ya, jadi kita pernah belajar machine state di algoritma kompleksitas. Ya, ini mirip-mirip, jadi T0-nya adalah state pada awal, jadi user enter values for input array. Jadi state awalnya user menginput array A dengan elemen-elemen 1, 2, 3, 4, 7,19 gitu. Lalu ke state T1, user masukkan program max. Kemudian T2 langsung si mesin atau software mengambil variabel yang terbesar, yaitu 23 dari value-value ini ya. Karena maximum value di sini adalah max. Nah, ini contoh bagaimana kita membuat requirement dokumen dengan menggunakan skenario yang sederhana. Ini lebih mudah misalnya bagi orang awam melihat. Nah, T-Bot membuat scenario based requirement engineering. Dia membuat suatu case, jadi case itu computer aided software engineering tools untuk mensupport, untuk mendukung rapid construction dari suatu spesifik operational sistem yang diinginkan dan juga environment lingkungannya. Biasanya menggunakan forward chaining, parallel, rule-based language, dan interpreter execute the specification, eksekusi spesifikasi tersebut ke dalam bahasa yang natural, untuk memproduksi bahasa natural untuk skenario-skenario dan
sistem behavior yang di-input gitu. Ini kalau Ford juga punya scenario representation. Somerville, si pembuat Ford ini mendukung deskripsi dari secara grafis untuk skenario-skenario event yang multi-threaded, yang multi-thread ya, untuk mendukung behavior system yang mendukung data dan mendeliver, kemudian mengontrol informasi, memproses exception ataupun error, kemudian juga expected event selanjutnya. Multi-threading support ini mendeskripsikan exception. Ini contoh skenario untuk mesin ATM yang kita udah bahas minggu lalu. Ya, untuk start transaction event, ini ada skenario-nya. Pertama, kartu dimasukkan. Untuk inputnya adalah card dan PIN. Lalu di state yang ini, di skenario yang setelah kartu masuk, maka user akan diminta untuk PIN. Sistem request meminta PIN. Lalu PIN dimasukkan. Tetapi kalau PIN tidak masuk, ada beberapa skenario yang lain ya. Berbeda-beda skenario. Pertama ada timeout. Kalau timeout, keluarin kartu. Jadi request PIN-nya kan ada waktunya, misalnya 1 menit. Selama 1 menit tidak ada PIN, maka muncul layar di layar timeout dan keluar kartu. Kedua, skenario yang lain, kartunya invalid. Jadi misal sistem mendeteksi ini bukan kartu ATM. Jadi dia keluarin informasi kartu invalid dan mengeluarkan kartu lagi. Ketiga, ini mungkin jarang stolen card, jadi sistem mendeteksi, oh ini kartu yang blacklist, mungkin bisa ya. Jadi udah ada kartu-kartu yang sudah di blacklist, misalnya ada orang telepon ke call center, ada kartu ATM-nya hilang ataupun dicuri, mereka akan memblacklist kartu-kartu tersebut, dan ini juga akan jadi informasi kalau misalnya ada yang mencuri dan tiba-tiba mau pakai, maka diinformasikan bahwa ini adalah kartu yang dicuri dan retain, jadi kartunya ditelan, tidak dikeluarin karena berpotensi untuk kejahatan ya. Jadi dia keluarin kartunya. Ini kalau misalnya skenario yang gagal. Tapi kalau misalnya skenario sukses, dia masuk ke account number PIN. Masukkan PIN-nya, kemudian divalidasi usernya dengan PIN, kartu nomor kartu ini dengan PIN ini apakah benar apa enggak. Kalau misalnya skenario yang lain, incorrect PIN, dia akan diminta untuk PIN, masukin PIN lagi. Ini mungkin ada 3 kali pengulangan misalnya maksimum. Jadi 3 kali input PIN salah, mungkin kartunya mungkin ditelan. Di sini mungkin nggak ada skenario tersebut. Jadi ini cuma misalnya incorrect PIN, mengembalikan kartu. Biasanya kalau udah 3 kali kalah, kartu ditelan gitu ya. Lalu setelah user validasi oke, maka keluar nomor kartunya, nomor akunnya, dan pilih user bisa dipersilakan untuk memilih layanan-layanan yang disediakan. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita membuat requirement dengan menggunakan skenario. Oke, saya rasa itu dulu. Nanti kita lanjut di 18.30. Mungkin kalian bisa berbuka dan juga break sholat. Kembali di 18.30 di link yang sama. Oke, ini cara yang lain dalam mendeskripsikan requirement. Seperti saya bilang tadi, ada namanya UML, Unified Model Language Use Cases, dan sequence diagram. Mungkin kalian udah tahu semua. Karena ini adalah cara yang paling banyak digunakan saat ini dalam mendeskripsikan requirement. Jadi UML sendiri adalah notasi berbasis grafis yang merepresentasikan abstrak dari skenario di dalam UML. Jadi UML ini standar de facto untuk object-oriented analysis and design yang sering digunakan use case diagram dan sequence diagram ini dalam mendeskripsikan requirement. Pertama, kita mengidentifikasikan aktor-aktor yang berinteraksi dan juga mendeskripsikan interaksi itu sendiri. Himpunan use case harus mendeskripsikan semua tipe interaksi dalam sistem. Lalu sequence diagram untuk menunjukkan sequences urutan dalam event proses.
Nah, ini ada contoh use case dalam sistem perpustakaan. Ada aktor-aktor di sini ada digambarkan dengan gambar orang, yaitu ada library user, user yang menggunakan library, lalu user staff library yang memanage perpustakaan tersebut, lalu ada supplier yang mensuplai kebutuhan buku, dan ini adalah use case-nya ada 3. Pertama, lending services. Jadi, lending service ini digunakan oleh para user misalnya untuk meminjam buku. User administration digunakan oleh library staff, misalnya untuk memanage user library. User library juga menggunakan administration user misalnya untuk melihat history perpinjaman ataupun melihat akunnya dia, berapa buku yang sudah dipinjam dan kapan pengembalian buku dan terusnya. Lalu katalog services digunakan oleh staff library dan supplier dalam melihat, memanage katalog, misalnya sudah berapa buku aja yang ada saat ini, dan lain-lain. Ini contoh katalog manajemen sequence diagram. Jadi per use case kita distribusikan sequence diagramnya. Contoh di sini adalah katalog use case. Pertama, supplier. Dia melakukan adalah event acquire ke library item. Jadi di library item ini dia membuat mencari ya ataupun melihat semua katalog dalam library. Ini adalah time. Jadi kalau semakin bawah dia akan urutan gitu ya. Jadi setelah acquire, lalu ada katalog buku, dia akan kalau kataloger ataupun staff library dia akan misalnya membuat new katalog, dan dia akan membuat katalog baru dan juga mengkatalogkan item tersebut. Kalau bisa juga mengunkatalog itemnya ketika dia mendispose. Nah, ini contoh sequence diagram dari suatu sistem katalog manajemen. Faktor-faktor sosial dan organisasi yang berpengaruh dalam requirement engineering itu pasti semua sistem software yang digunakan itu ada konteks sosial dan konteks organisasionalnya. Ini menginfluence atau berpengaruh terhadap ataupun bisa mendominasi requirement system. Seorang analis yang bagus harus sensitif terhadap faktor-faktor ini. Meskipun tidak ada cara yang sistematis untuk men-tackle analisis ini. Jadi kita hanya bisa pakai sense. Jadi hanya jam terbang yang bisa melihat sensing faktor-faktor sosial dan organisasial ini. Contohnya, misalkan kita punya sistem yang meng-allow atau memperbolehkan senior untuk mengakses informasi tanpa harus lewat middle manager ya. Nah, ini ada faktor-faktor organisasi dan faktor sosial yang berpengaruh. Contohnya status manajerial. Jadi senior manager mungkin merasa mereka tidak terlalu penting untuk menggunakan keyboard. Lalu manajer responsibility, tanggung jawab manajerial, manajer mungkin tidak punya waktu bagaimana mereka mempelajari sistem. Lalu resisten organisasional yang lain, misalnya middle manager mungkin merasa redundant ya prosesnya ketika dia menyediakan misleading ataupun informasi yang tidak lengkap sehingga sistem dapat gagal. Ini bisa menyebabkan bahwa gesekan-gesekan dalam kita membuat requirement engineering. Ada banyak faktor organisasi yang dibawakan oleh misalnya single manager atau manager ini. Lalu faktor yang lain namanya etnografi. Jadi etnografi itu adalah bagaimana orang-orang atau sebenarnya bekerja. Nah, ini social scientist yang
yang bekerja dalam mengobserv ataupun menganalisis, mengamati bagaimana orang bekerja. Subjek atau orang diamati tidak harus menceritakan ataupun mengartikulasikan apa yang harus kerjakan. Jadi kita mau mengamati aja apa yang sehari-hari mereka kerjakan. Kemudian sosial dan organisasi, faktor-faktor sosial dan organisasional yang penting untuk diamati. Nah, etnografik mempelajari semua pekerjaan. Studi etnografik menunjukkan bahwa pekerjaan biasanya lebih banyak atau richer dan lebih kompleks daripada yang dimodelkan dalam satu sistem. Nah, ini jadi etnografi ini kita bagaimana mempelajari faktor-faktor organisasi dan sosial dengan mengamati orang bekerja. Digunakan supaya kita dalam membuat sistem tahu betul organisasi, kultur ataupun budaya suatu organisasi. Kita tidak membuat requirement, tidak melihat, tidak pakai kacamata kuda bahwa ini jalan sesuai dengan kita inginkan, tapi kita melihat dulu orang yang menggunakan akan sistem ini. Kita pelajari dulu bagaimana behavior mereka bekerja, bagaimana mereka budayanya dan lain-lain. Contoh di sini adalah pada air traffic control process, etnografi dipelajari ataupun dikembangkan selama proyek. Etnografi dikombinasikan dengan prototyping. Jadi itu merupakan suatu hal yang tidak bisa berjalan sendiri. Prototype development biasanya meraise atau menghasilkan isu di mana fokus terhadap analisis etnografi. Problem dengan etnografi sendiri, yang dipelajari biasanya existing practice, jadi praktik yang berjalan saat ini yang mungkin tidak relevan lagi ketika sistem yang baru berjalan. Ya. Tapi ini tetap penting untuk mengetahui perubahan. Ketika kita memanage perubahan dari suatu sistem lama misalnya ke sistem yang baru, kita perlu tahu yang sebelumnya seperti apa. Lalu ketika kita ada gap analisis di situ, nah di situ kita pelajari dalam menganalisis requirement yang dibutuhkan ketika sudah akan pindah ke sistem baru misalnya. Ini berikutnya adalah materi validasi requirement. Jadi setelah requirement sudah di-develop, berikutnya adalah kita mengvalidasi. Apakah benar requirement yang kita buat itu sudah sesuai dengan yang customer inginkan? Atau mungkin tidak diinginkan sama sekali. Nah, requirement error ini cost-nya sangat tinggi ya. Ketika kita salah membuat requirement, bisa jadi sistem yang kita buat akan besar kemungkinan akan salah juga. Sehingga cost kalau kita salah membuat requirement akan sangat tinggi sekali karena prosesnya akan mengulang lagi kalau misalnya kita harus membenarkan memperbaiki requirement. Sehingga validasi yang di depan ataupun early validation ini sangat penting. Memperbaiki requirement error setelah delivery mungkin cost-nya 100 kali daripada memperbaiki requirement selama implementasi. Jadi kalau misalnya requirement-nya sudah project atau sistem sudah deliver ke customer, terus kita mau perbaiki requirement-nya, maka 100 kali lebih mahal daripada kita perbaiki selama implementasi. Maka kita penting dalam memvalidasi requirement sedini mungkin. Atribut-atribut dalam requirement validation pertama adalah validasinya. Ya. Apakah sistem memprovide semua fungsi yang dibutuhkan dalam mendukung kebutuhan customer. Yang kedua, konsistensi. Apakah semua requirement konsisten, tidak ada yang konflik. Ketiga, completeness. Apakah semua requirement yang dibutuhkan itu lengkap ya? Apa tidak ada yang terakomodasi, apa semuanya tercakup. Lalu realism, artinya apakah semua requirement dapat diimplementasikan dengan budget yang cukup dan teknologi yang ada sekarang.
Lalu verifiability, apakah requirement itu dapat dites. Jadi lebih tepatnya apakah sistem dapat ditesting untuk menentukan apakah requirement sudah terpenuhi atau tidak. Ini adalah atribut-atribut yang penting dalam kita memvalidasi requirement. Teknik-tekniknya dalam validasi requirement ada beberapa. Pertama ada review atau inspection. Jadi ini manual review. Ya, biasa kita lakukan review bareng-bareng, misalnya dengan stakeholder yang lain, apakah semua requirement ini benar yang dibutuhkan. Secara sistematis kita review, analisis. Kemudian prototyping, misalnya kita buat prototype yang executable ataupun dapat dijalankan untuk mencek requirement-nya sistem itu sudah terpenuhi atau belum, semua sudah valid atau belum. Lalu bisa juga dengan test case generation, jadi kita mendevelop tes dulu, jadi kita tidak buat produk ya, tapi kita buat tesnya dulu malah, supaya kita bisa cek apakah semua requirement itu dapat dites atau tidak. Sehingga kita buat test case-nya dulu, malah tidak membuat produknya dulu. Nanti kita bahas. Ada yang namanya test drive development, test driven development. Lalu automated consistency analysis, jadi kita bisa cek juga dengan menggunakan tools tadi yang dibuat oleh Career Workbench. Ini secara otomatis dia akan mengecek deskripsi dari requirement, struktur requirement apakah konsisten di semua tempat apa enggak. Regular review selalu harus diselenggarakan nih ketika kita ingin memformulasikan requirement. Kemudian baik klien maupun staff kontraktor harus dilibatkan dalam melakukan review ataupun stakeholder yang lain. Review bisa formal atau informal. Komunikasi yang bagus antara developer, customer, dan user akan menyelesaikan masalah pada state yang di awal. Ini perlu penting review juga dilakukan secara reguler. Kemudian dalam melakukan review kita harus men-checklist beberapa atribut. Pertama, verifiability, apakah requirement tersebut dapat dites atau tidak. Lalu comprehensibility, jadi requirement itu apakah dapat dimengerti, dapat apakah komprehensif. Lalu traceability, apakah requirement tersebut dapat dianalisis originalnya keasliannya, maksudnya keaslian itu kita dapat trace rasionalnya, jadi penjelasan kenapa requirement dibutuhkan, maka kita dapat trace karena kebutuhannya ini, terus setelah kita trace sampai bisa originalnya apa. Lalu adaptability, apakah requirement tersebut dapat berubah dengan impact yang minimum terhadap requirement yang lain, karena bisa jadi kalau misalnya requirement satu berubah, impact-nya ada yang ke lain. Jadi dengan kita menganalisis review adaptability-nya, kita bisa cek apakah kalau kita berubah ini, requirement yang lain akan impact-nya minimum. Sehingga kita bisa analisis resikonya dan mengantisipasi perubahan. Lalu kita akan coba bahas lagi beberapa manajemen requirement. Jadi requirement management adalah proses dalam mengerti dan mengontrol perubahan requirement. Karena requirement selalu akan berubah ya, dalam perjalanan pembuatan atau pengembangan sistem atau software, dan juga prioritas akan selalu berubah sesuai keadaan, dan juga requirement bisa melebur. Jadi satu requirement bisa beberapa requirement, jadi satu requirement bisa juga. Jadi kenapa requirement bisa berubah? Karena kita punya better understanding, pengertian lebih baik ketika waktu berjalan terhadap sistem kita kembangkan. Kita akan membuat pikiran kita tuh akan lebih jelas, lebih clear, sehingga bisa jadi requirement terus berubah. Kedua juga bisnis dan environment techniques yang membuat sistem berubah. Kayak sekarang masalah COVID, ya pandemi ini bisa jadi requirement terus berubah selama masa ini. Jadi requirement tersebut perlu di-manage. Ada dua tipe requirement, enduring requirement dan volatile requirement. Jadi enduring requirement itu adalah requirement yang stable, yang diturunkan dari aktivitas core, aktivitas inti, dan juga dari organisasi customer. Contohnya
Kalau kita membuat sistem rumah sakit, sistem manajemen rumah sakit, maka yang stable requirement adalah dokter, perawat, manajemen dokter, manajemen perawat, kemudian manajemen obat, manajemen rumah sakitnya sendiri, room, kamar pasien, dan itu diturunkan dari domain model. Biasanya selalu akan stable, walaupun masa pandemi hilang, makanya tetap akan ada dokter, perawat, dan segala macam. Terus ada lagi volatile requirement. Volatile requirement ini adalah requirement yang akan berubah selama development dan selama sistem digunakan. Requirement ini diturunkan dari kebijakan sistem kesehatan. Misalnya seperti masa pandemi ini, ada yang namanya requirement dari Kementerian Kesehatan, protokol kesehatannya adalah semua petugas kesehatan harus menggunakan APD. Nah, APD ini kan tidak selalu akan digunakan gitu. Mungkin masa pandemi berakhir misalnya di beberapa ruangan emergency mungkin sudah tidak lagi menggunakan APD. Sekarang semua emergency room, gawat darurat harus menggunakan APD. Ini juga akan berubah, atau misalnya sistem rujukan, rumah sakit rujukan, sekarang kan hanya beberapa, semua rumah sakit umum sekarang menjadi sistem rujukan dari masa COVID. Mungkin setelah pandemi berakhir, mereka sudah nggak jadi rujukan COVID lagi, mungkin hanya beberapa, misalnya kayak RSPP paru dan lain-lain itu tetap, tapi setelah pandemi berakhir mungkin sudah nggak ada lagi rujukan yang lain. Dan juga mungkin yang di Wisma Atlet itu sistem tadinya rumah sakit darurat mungkin sudah tidak ada lagi. Nah ini requirement akan berubah gitu ya. Jadi itu disebut dengan volatile requirement. Ada beberapa tipe volatile requirement. Pertama mutable, yaitu requirement yang berubah sesuai dengan lingkungan organisasi beroperasi. Kedua emergent, jadi environment yang emerge, yang bergabung jadi suatu pengertian lebih baik ketika sistem berkembang. Ketiga konsekuensial, jadi requirement yang dihasilkan dari pada waktu pengenalan sistem. Yang keempat compatibility, yaitu requirement yang berubah karena perubahan sistem dan juga perubahan proses dalam organisasi. Perencanaan requirement manajemen membutuhkan keputusan dalam pertama identifikasi requirement. Jadi bagaimana requirement selalu diidentifikasi secara individual. Kedua, proses perubahan manajemen, proses perubahan juga harus diikuti selama menganalisis impact dan juga biaya dalam perubahan suatu requirement. Ketiga, traceability polisi kebijakan. Traceability artinya jumlah informasi yang dibutuhkan suatu requirement, relationship hubungan antara requirement dengan lain ketika di-maintain, di-maintain. Kemudian case to support ini adalah computer aided software engineering yang digunakan, tools yang digunakan dalam mendukung yang dibutuhkan untuk mendukung dalam melakukan perubahan terhadap manajemen requirement. Traceability artinya tadi sudah kita pernah bahas, adalah dia concern dengan relationship antara requirement satu dan requirement lain, source-nya sumbernya dari mana, dan juga desainnya seperti apa. Ini traceability, requirement ini berasalnya dari sumber siapa, kemudian itu harus kita bisa track-nya. Nah, tipe-tipe traceability ada 3. Pertama, source traceability, artinya kita bisa dapat melinkkan requirement kepada stakeholder yang mempropose requirement tersebut. Jadi ketika kita buat requirement ini, permintaan dari siapa? Misalnya permintaan dari customer atau permintaan dari manager. Lalu requirement traceability, jadi bisa kita trace requirement tersebut dengan requirement lain yang saling bergantung sama lain. Jadi ada linknya.
Bisa jadi kan karena kita requirement A membutuhkan requirement single sign-on. Jadi single sign-on adalah kebutuhan dari requirement A, B, C, D, E. Kita linkkan. Kemudian design traceability. Kita menglinkkan requirement dengan desain. Setelah kita turunkan requirement ke desain juga kita bisa trace linknya. Lalu untuk computer aided software engineering tool support sendiri, kita ada beberapa tools seperti requirement storage. Jadi ini bagaimana kita menyimpan, memanage dalam penyimpanan data yang aman. Kemudian change management, ini adalah proses workflow. Jadi bisa kita selalu membuat proses workflow dalam perubahan manajemen, perubahan requirement. Jadi siapa yang mendefine perubahan tersebut, kemudian siapa yang meng-approve. Jadi ini ada information flow yang bisa didefinisikan antara state yang satu dengan state yang itu bisa diotomatiskan gitu. Yang ketiga traceability management. Jadi bagaimana kita membuat tools dalam membuat memanage traceability-nya dengan pencarian otomatis pakai keyword ataupun automatic discovery dan juga terhubungan antara dokumentasi requirement satu dengan requirement lain ataupun common skenario seperti apa. Nah ini kita harus provide tools-nya supaya mempermudahkan dalam manage perubahan atau manage requirement. Ini contoh dalam proses manage perubahan. Jadi biasanya selalu applied, diaplikasikan kepada semua yang mempropose, mengusulkan perubahan requirement. Pertama, principal stage-nya. Ada problem analysis, jadi kita menganalisis requirement dan mengidentifikasi requirement yang bermasalah dan juga mempropose, mengusulkan spesifik perubahan yang spesifik. Kedua, melakukan analisis perubahan dan costing, pembiayaannya seperti apa, kemudian efeknya kepada perubahan terhadap requirement yang lain seperti apa. Lalu kita implementasikan perubahan tersebut, kita modifikasi requirement dokumennya, kemudian juga mungkin malah sistem desain dan implementasinya mungkin juga berubah kalau diperlukan yang merefleksikan perubahannya. Ini contoh dari proses manajemen workflow-nya. Jadi mengidentifikasi problem, analisis problem dan juga spesifikasi perubahannya. Lalu lakukan analisis perubahan dan pembiayaannya, kemudian implementasikan perubahan sampai kita dapat revise dokumen, revise requirement juga. Jadi kesimpulannya untuk materi hari ini adalah satu, requirement engineering process itu meliputi studi feasibility, studi kelayakan, elisitasi dan analisis, spesifikasi, dan validation. Elicitation analysis meliputi requirement discovery, classification and organization, prioritization dan organization, serta documentation. Sistem yang mempunyai multiple stakeholder harus biasanya mempunyai sudut pandang berbeda-beda dan juga requirement-nya berbeda-beda pula. Sosial dan organisasi, faktor-faktor sosial dan organisasi mempengaruhi requirement system. Validasi requirement concern terhadap pengecekan validitasnya, kemudian konsistensi, kelengkapannya, realism ataupun implementasinya, dan verifiability-nya ataupun check-nya. Lalu bisnis, organisasial dan perubahan teknis, biasanya perubahan bisnis organisasi juga teknis dapat mempengaruhi terhadap perubahan requirement. Makanya requirement management diperlukan untuk membuat planning yang hati-hati dan juga melakukan melakukan manajemen perubahan, proses perubahan. Oke, saya rasa teori hari ini sampai di situ. Minggu depan kita UTS, materinya dari chapter 1 sampai chapter 6. UTS-nya open book, open everything. Dan bisa tulis tangan dan tulis komputer. Nanti soalnya saya share minggu depan. Waktunya dari jam 16.40 sampai 19.10 dengan
break sholat dan buka puasa. Soalnya esai. Jadi yang kita udah UAS tahun lalu ya mirip seperti itu. Jadi jawabannya tidak akan soal open book pasti tidak singkat gitu ya jawabannya. Jadi agak panjang. Silakan melakukan tidak boleh diskusi satu sama lain, tapi ungkapkan pikiran terhadap yang sudah insight yang sudah dipelajari setengah semester ini, ditulis dengan kata-kata sendiri. Mungkin itu, kalau ada pertanyaan saya silakan. Udah sih kenyang banget. Makan empat sih, bukan masalah ya sih. Kalau nggak, ya. Pak, tadi kan jenis eksperimen ada dua sebenarnya. Yang satu lagi ya? Bisa dulu Pak. Saya nggak bisa ngomong itu Pak. Oh ya udah, ya. Udah, dimut ya. Udah. Tadi kan ada requirement yang satu stable, yang satunya volatile itu loh Pak. Yang volatile itu sebenarnya user requirement yang pada tahapan review atau memang sudah pada posisi development nih sebenarnya gitu. Tapi memang karena kebijakan yang bergerak sangat cepat, mungkin pengaruh semacam COVID seperti ini kan punya impact kemana-mana nih. Termasuk ya software yang pernah kita develop pun tidak mampu memenuhi kebutuhan yang diminta datanya sangat cepat gitu. Nah itu sebenarnya apa maksudnya volatile itu? Apa ketika di awal saja gitu ya kita masih nyusun, masih posisi review gitu ya, belum submit ke analis, belum ke ini, atau memang sebenarnya software itu sudah posisi lagi di develop gitu ya. Nah ternyata ada kejadian. Nah, ini sebenarnya tahapannya ada di mana itu Pak? Ya, memang kalau volatile ini bisa nggak hanya di depan, tapi bisa juga waktu selama proses development berjalan. Bahkan kalau misalnya prosesnya waktu selama berjalan lebih baik daripada softwarenya sudah di-deliver. Jadi kalau misalnya tadi kita lihat yang ini, nah perubahan requirement kalau misalnya setelah di-deliver dia 100 kali lebih mahal harganya daripada kita requirement itu berubah selama implementasi atau selama development. Jadi tidak hanya selama di depan saja, tapi waktu development pun bisa saja berubah. Jadi nggak ada masalah kalau requirement tersebut di tengah-tengah development. Jadi masalah kalau misalnya sudah di-deliver, nah itu requirement-nya cost-nya pasti akan jauh lebih tinggi daripada selama development. Karena kalau selama development kan biasanya developernya masih ada, analisnya masih ada. Tapi kalau udah deliver kan mungkin mereka udah nggak tahu kemana. Itu jadi perubahan di volatile itu memang bisa terjadi di selama development. Setelah jadi ya. Iya. Itu berarti dokumen-dokumen yang pernah diusulkan di awal harus berubah semua ya, direvisi. Betul Pak. Oh. Oke deh. Ya, makasih ya Pak. Ya, sama Pak. Coba yang lain? Kalau nggak ada, kita sudahi kuliah malam ini. Jangan lupa tugas dan jangan lupa UTS minggu depan ya. Oke, saya rasa itu dulu. Selamat malam.